Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kami ke rawuhan ulama besar yang sangat populer, pasti panjenengan tidak asing. Beliau Kiai Maduddin Usman Banten. Sehat Kiai? Sehat alhamdulillah Kang Mas. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Kiai. Nggih, sami-sami. Rawuhipun panjenengan. Beliau bisa dikatakan sedang roadshow tadi bersama dan Syarif Tegal Santri Deso. Baru saja mengisi beberapa acara di Jawa Timur, di antaranya Tuban ya Kiai. Sebelumnya Grobogan. Grobogan, Tuban. Malam ini insya Allah di Banyumas, nanti di Kutaliman, Kedung Bandeng. Nah, sebelum acara dimulai kita sempatkan dulu, kita ingin bertanya beberapa hal kepada beliau, Kiai Mat, atas isu-isu terkini terkait dengan polemik nasab Pahlawi, ya apalagi lah kalau bukan itu. Nggak apa-apa kan Kiai? Nggih. Soalnya banyak yang ingin tahu perkembangan terkininya. Di antaranya begini Kiai, ingin saya tanyakan, kemarin itu ramai beredar voice note yang katanya abah-abah siapa itu, kita nggak tahu apakah Muhyiddin Habib ataukah mungkin Habibnya, walau alam. Yang jelas dari voice note itu mencoba mengintervensi Kapolda Jawa Timur, meminta agar acaranya panjenengan dilarang di Jawa Timur untuk tidak diberi izin. Lah, faktanya saya dengar kemarin acar sukses di Tuban. Itu sebenarnya seperti apa tuh kejadiannya Kiai? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo, Terima kasih Kang Mas. Jadi kemarin kita ada acara di Grobogan terlebih dahulu sebelum ke Tuban. Di Grobogan ada acara pelantikan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Grobogan di Pondok Pesantren Yai Haji Syarif Fadil yang juga merupakan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Grobogan. Jadi beliau merangkap kesepuhan PWI-LS dan sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah acara di Grobogan itu, acara berikutnya adalah pelantikan PWI-LS di Tuban, sekaligus secara dialog kebangsaan kesejarahan Nusantara. Disitulah saya mendengar kabar bahwa ada sebuah post note yang beredar di media sosial yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur itu untuk menggagalkan dan tidak memberikan izin kepada saya untuk hadir dalam rangka mengisi pengajian kebangsaan di Kecamatan Soko di Tuban, di Pondok Pesantren Tarbiyatul Thulab pimpinan Kiai Haji Ansori. Beliau adalah mantan pengurus LTN PBNU pada periode Kiai Said Agil Siraj. Jadi jelas beliau adalah seorang Nahdliyin, juga adalah seorang pengurus Nahdlatul Ulama pada masa Kang Said atau Abuya Said Agil Siraj. Jadi tentunya saya sebagai Nahdliyin datang ke Tuban juga ke seorang kiai yang berlatar belakang Nahdliyin, kemudian PWI Kabupaten Tuban juga kebanyakan adalah para pengurus daripada PCNU dan MWCNU yang ada di Tuban. Para kiai-kiai NU yang ada di Tuban juga sangat apresiatif terhadap adanya PWI-LS di Tuban yang dibentuk kemarin. Maka sangat aneh ketika misalnya sampai
Ini kan sudah terjadi dan ini tidak ada masalah sebenarnya. Cuma apabila waktu itu Kapolda Jatim itu misalnya menerima usulan orang yang tidak dikenal itu, yang kelihatannya mengesankan. Dia sangat mengenal Kapolda itu. Kesannya seperti itu, walaupun bisa jadi itu hanya sebuah sok akrab. Iya, sok akrab yang sebenarnya Kapolda juga tidak begitu mengenal suara itu. Dan saya yakin kalaupun itu sampai kepada Kapolda, Kapolda tidak akan semudah itu. Iya, semudah itu untuk bisa dikendalikan oleh golongan-golongan radikal semacam itu. Karena dari narasi bicara daripada orang yang ada di dalam voice note itu, saya dapat untuk menganalisa bahwa kalimat-kalimat seperti itu bukan dari kiai-kiai NU, bukan dari kiai-kiai Nahdliyin yang cara bicara dengan seorang petinggi dari kepolisian semacam Kapolda itu dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan dia itu lebih tinggi daripada Kapolda, dan seakan-akan Kapolda itu bisa untuk berada di dalam kehendaknya, berada di dalam komando dia untuk begini, untuk begitu gitu. Padahal acara ini adalah acara pengajian warga NU semua, di mana Jatim adalah merupakan poros utama Nahdliyin di Nusantara, karena di Jawa Timur adalah lahirnya Nahdlatul Ulama. Rais Am pertama juga adalah dari Jawa Timur. Yang akan datang juga adalah warga NU yang kebetulan juga seorang pengurus NU di tingkat wilayah Provinsi Banten, juga salah seorang pengurus di LBM PBNU. Ya masa iya gitu. Tentunya ajaran-ajaran yang dibawa oleh saya adalah ajaran-ajaran yang tidak akan berbeda dengan NU, nggak bakal. Ajaran-ajaran itu yang dari kecil, mungkin dari lahir saya pribadi dari keluarga Nahdliyin, kemudian paman-paman saya itu 3 dari Tebu Ireng, itu 3 dari Tebu Ireng, kemudian jadi para ulama di kampung saya yang kita ngaji kepada beliau. Berarti saya ini adalah cicit ilmu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Karena beliau itu paman saya mengaji kepada anaknya Mbah Hasyim, anaknya tentunya kepada Mbah Hasyim. Berarti saya cicit daripada sanad Tebu Ireng, keilmuan daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yang diambil sanad Mbah Hasyim Asy'ari itu dari berbagai macam jaringan sanad keilmuan, baik di dalam negeri di Nusantara, dari Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani dan Mbah Khalil Bangkalan, juga dari jaringan Timur Tengah. Ya, jadi alhamdulillah kemarin saya kira seperti tidak ada apa-apa. Jadi di media sosial begitu banyak para YouTuber mengangkat tentang voice note itu, yang begitu sepertinya mengkhawatirkan, tetapi ternyata ya ketika kami ke sana tidak ada masalah apa-apa, bahkan aman-aman saja, lancar-lancar saja. Dijaga kan sama aparat juga, kelihatan ikut jaga. Sepertinya saya lihat tidak ada yang berseragam, karena mungkin sangat aman sekali gitu. Karena memang basisnya di situ basis warga Nahdlatul Ulama, yang datang juga adalah penceramah dari kalangan Nahdlatul Ulama, yang hadir dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan masyarakat sekitarnya semuanya masyarakat NU. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Dari voice note yang sempat nama-nama itu muncul kan bukan dari Nahdlatul Ulama garis PBNU. Jadi ada nama-nama beberapa yang disebutkan dalam voice note itu adalah mereka yang menamakan NU garis lurus. Seperti nama Ustadz Lutfi Basari dalam voice note itu muncul, Ustadz Ramli Al-Idrus. Idrus Ramli. Itu nama itu disebut.
Jadi rupanya voice note itu disemangati dan ditenagai oleh usulan-usulan NU garis lurus. Klaimnya begitu. Dari Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari yang mengawal saya itu banser-banser, ya kan, acara di situ juga acara banyak yang menggunakan pakaian-pakaian NU, banser, muslimat dan lain sebagainya. Kalau sanadnya NUGL ya kita sudah bisa menyimpulkan siapa mereka lah ya. Betul. Kelompok sana gitu. Ya, jadi aman, kesimpulannya aman, lancar, aman, terkendali. Aman, lancar. Di situ kita bicara tentang Nusantara, tentang nasab Ba'lawi yang lagi banyak ingin masyarakat tahu. Ya. Bagaimana nasab Ba'lawi, apa namanya itu, menurut kesimpulan saya. Ya saya terangkan apa adanya sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya simpulkan dari berbagai macam literatur yang saya baca tentang nasab Ba'lawi, bahwa memang ini mohon maaf ya, bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi, Kang Mas. Jadi kita dengan berat harus mengatakan itu dan tidak boleh bergeser dari kesimpulan ilmiah. Apa yang kita temukan, apa yang kita baca daripada kitab-kitab yang ada di zamannya, di masanya. Ya. Kemarin kan gini, kita ambil dari Buya Kiai Said Akil Siraj ya, yang terakhir di Malaysia kan menyampaikan bahwa tesisnya panjenengan sampai hari ini belum ada yang sanggup membantah satupun. Memang belum ada yang membantah ya? Ya saya kira secara ilmiah gitu. Membantah secara ilmiah itu kan sebenarnya sederhana. Kalau dalam bab nasab itu kita hanya memerlukan data, dokumen. Nasab itu membutuhkan adanya dokumen karena nasab itu terkait dengan sejarah, sejarah itu terkait dengan dokumen. Ketika yang diaku adalah tokoh yang ada di abad ke-4, ke-5, maka harus kita cari kitab-kitab yang ada di abad ke-4, ke-5 itu apakah memverifikasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Setelah kita cari kitab-kitabnya ada, kitab abad ke-4, ke-5, ke-6 semuanya ada, Kang Mas. Menerangkan tentang yang diakui itu kan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa katanya punya anak Ubaid. Kita tinggal verifikasi di sana. Apa benar ini Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid? Ya mohon maaf, ketika kita mencari ternyata tidak ada nama Ubaid itu. Jadi Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Jadi belum terbantahkan itu ya sampai hari ini? Ya bisa dibilang begitu, belum terbantahkan. Kalau menurut saya ya tidak ada yang bisa membantah, Kang Mas. Karena algoritma dari apa yang kita baca tidak memungkinkan. Kalau misalnya ada yang bikin palsu misalnya, Kang Mas, ini ada kitab abad ke-5 dia bikin gitu, nggak bakal sempurna, pasti akan bisa dibantah oleh banyaknya kitab-kitab yang akan mengkontradiksi daripada apa yang mereka ciptakan itu, nggak bakal bisa. Karena memang datanya tidak ada, orangnya pun itu saya katakan fiktif, itu dalam arti fiktif dengan kesejarahan yang mereka ciptakan itu. Misalnya Ubaid begini, Ubaid begitu, itu fiktif yang semacam itu. Karena Ubaid itu bukan anak Ahmad bin Isa. Ubaid itu bukan mujtahid mutlak. Ubaid itu tidak punya anak namanya Alwi. Ubaid itu anaknya Isa, Ubaid bin Isa, bukan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan Ubaid bin Isa ini saya sudah temukan orangnya bukan keturunan Nabi. Ya saya bilang begitu. Tuan-tuan yang aku turun Nabi ini yang kalian yakini selama ini sudah ada datanya bahwa leluhur kalian Ubaid ini bukan keturunan Nabi. Mohon maaf, kami tidak bisa untuk menutupi ilmu ini karena ini berkaitan dengan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita berkewajiban untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Di antaranya dari rasa cinta kita adalah menjaga kemuliaan keluarga beliau, menjaga nasab-nasab beliau. Jangan sampai ada oknum atau satu klan tertentu menisbatkan kepada baginda Nabi dengan palsu, dengan berdusta. Dan kita ingin keluarga Rasulullah SAW beserta keturunannya ini suci daripada dukhala, suci daripada ad'iyah,
para pengaku-pengaku dan para penyusup-penyusup nasab. Apalagi jika kemudian mereka itu yang mengaku akhlak-akhlaknya jauh dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya sangat merugikan daripada nama baik, nama suci yang mulia Nabi Muhammad dan keturunan beliau itu. Begitu. Terus ini Kiai, kemarin kan belum lama ini ada Kiai Sepuh yang mengatakan bahwa kalau mencari kitab sezaman ya nggak ada, aman kan masih situasi perang gitu. Abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya nggak ada kitabnya, kitab sezaman gitu. Itu gimana jawabannya itu? Kalau ada narasi yang mengatakan bahwa di abad-abad itu orang-orang Yaman itu nomaden, ada perang dan sebagainya, itu tidak terbukti. Sehingga mereka, kata beliau, tidak bisa mengarang dan menulis kitab pada masa itu, tidak terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yang kita temukan. Di Yaman banyak sekali kitab yang dikarang pada masa itu, karena Hadramaut itu adalah pusat peradaban Islam selain di Irak pada saat itu. Jadi kitab-kitab yang dikarang banyak, ada di situ ada Al-Iqlil, di situ ada Tabaqat Fuqa'il Yaman, ada Tarikh Al-Musallam, Al-Lahaji, kemudian ada lagi Tarikh dari Bani Rasul, itu ada At-Tuhfatus Saniyah, di situ ada Al-Janadi dan lain sebagainya, Al-Makrizi. Banyak sekali. Berarti banyak kitabnya gitu ya? Kitab-kitab, ya buktinya kita bisa menemukan nama anaknya Ahmad bin Syah yang asli, ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain, itu dari kitab-kitab yang dikarang pada abad-abad itu. Kecuali misalnya gini Kang Mas, memang kitab yang lain pun tidak ada yang dikarang. Kemudian baru muncul di abad 9. Itu mungkin kita tidak bisa memberikan bukti dan dalil bahwa pengakuan di abad 9 ini adalah salah. Tapi ketika kita telah bisa membuktikan di abad-abad sebelumnya sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab nasab itu bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak namanya Ubaid, dengan disebutkannya nama-nama anak yang lainnya itu Muhammad, Ali, dan Husain, itu apa yang diaku di abad 9 itu kita bisa bantah. Ini abad sebelumnya kok tidak ada nama ini, kok tiba-tiba muncul, gimana caranya? Gimana tidak benar ya yang disampaikan oleh beliau? Tidak benar. Artinya di abad ke-5, 6, 7, 8 kitabnya banyak. Kitab banyak. Kok bisa disampaikan katanya nggak ada? Atau mungkin salah paham mungkin ya. Mungkin salah menerima informasi dari orang-orang yang memberi masukan. Yang dimaksud mungkin kan tidak ada di kitab zaman, yang tidak ada itu nama Ubaidnya mungkin kan, bukan kitabnya. Kalau beliau mengatakan kan tidak ada kitabnya. Ya, karena kitab sejaman dengan nama-nama leluhur mereka yang disebutkan hari ini itu ada. Masing-masing dari abad ke-5, ke-6, ke-7 itu sudah ada kitabnya. Kalaulah mereka leluhurnya itu turun Nabi, sudah masuk di kitab itu. Sampai abad 9 pun kitab yang dikarang di abad 9 namanya kitab Umdatul Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah, itu tidak menyantumkan mereka sebagai turun Nabi, padahal waktu itu leluhur mereka itu namanya Abdurrahman Asgab, itu orang yang mulai muncul sebagai ulama. Tetap ulama-ulama nasab yang pada zaman itu ada dan menulis tidak memasukkan dia sebagai keturunan Nabi. Hada yadullu ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betul-betul mereka ini bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, terakhir ini. Ini kan polemik ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya. 18 bulan. 18 bulan bahkan ya. Kita mengikuti dari awal dan saya sering mendapatkan pertanyaan ini bagaimana nih mau selesainya, follow up-nya. Nah, dari pengalaman Kiai Ahmad langsung ini yang sebagai tokoh utamanya, kira-kira mau seperti apa ini penyelesaiannya? Ya, kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa? Kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim ya, yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda. Mau ikut husnudon, mangga. Walaupun husnudon ba'da duhuril hujjati wad dalil haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak ada, tidak boleh,
tidak direken adanya dzan setelah terbukti sesuatu yang didon itu salah. Dan dzan yang selama ini ada bahwa mereka keturunan Nabi itu sudah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA. Mereka bukan turunan Nabi. Tapi kalau mau menghusnudzoni itu terserah Anda, urusannya urusan Anda. Ada misal mereknya ini racun. Lah kita husnudoni aja sebagai madu ya mangga saja. Mati tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kita udah bilang ini racun misalnya. Enggak, ini madu ya silakan. Itu tanggung jawabnya sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa narasi-narasi pengakuan mereka yang kemudian diikuti oleh akhlak-akhlak yang jelek itu merugikan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang mengaku ini misalnya mengaku bohong ya, tetapi dia laganya soleh, kalau setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta, itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih, dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, hei minta ini cucunya Rasul minta duit, duitnya Rasul. Nah, ini merugikan nama besar, nama baik Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Siapa orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukan hanya bagi mereka orang-orang yang berdusta tentang nasabnya kepada Rasul, tapi juga orang-orang yang membelanya. Padahal ada hujah-hujah yang rajihah, hujah-hujah yang sahihah, bukti-bukti yang kuat, tapi mereka mengabaikan itu karena suatu hal, baik hal duniawi maupun hal-hal lainnya. Maka saya kira ini orang-orang yang akan mendapatkan daripada apa yang ada di dalam ayat itu, lahum adzabun alim. Ya, ini yang kita ingin mengajak kepada mereka yang mempunyai amanah ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar di pesantren tentang bagaimana kebaikan, bagaimana kebenaran, cara membaca kitab kuning. Tinggal dibaca aja kitabnya. Kemudian kosongkan perasaan kita dari segala apapun yang terkait selain dengan ilmu itu. Insya Allah kesimpulannya akan sama dengan saya, bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita bukan benci, Kang Mas. Kita sama sekali. Kalau kita diawali karena kebencian dan lain sebagainya, maka man asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu. Orang yang mulai dari kebaikan, orang mulai daripada sesuatu yang baik, insya Allah ujungnya baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mulai dari kejelekan, kejahatan, ujungnya itu enggak baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini ala haqqin, karena kita ingin menjaga daripada nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dilakukan karena kecintaan kepada ahli baitin Nabi, dilakukan untuk kecintaan kita kepada umat Islam Indonesia, terutama kita lakukan demi kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Karena pengakuan mereka sebagai turunan Nabi ada kaitan juga dengan kebangsaan. Ada kaitan dengan NKRI karena beberapa perbuatan-perbuatan, narasi-narasi yang mereka ungkapkan kepada pengikutnya juga berkaitan dengan potensi perpecahan yang ada di bangsa kita. Ya. Itu, Kang Mas. Oh ya, oke. Terakhir, Kiai. Sekali lagi terakhir. Kemarin kan Kiai Mat barusan diundang podcast bareng Bang Haji Romai Rama ya. Walaupun belum tayang. Rekaman ini podcastnya Bang Haji belum tayang. Saya mendengar katanya banyak yang mengintimidasi Bang Haji Romai Rama dan lain sebagainya. Walau alam ini khusus. Kalau menurut Kiai Mat, sikap Bang Haji Romai Rama dalam kasus ini sebagaimana Kiai Mat kemarin bertemu itu seperti apa kira-kira? Apakah pro sana? Saya pengagum Bang Haji dari dulu, bukan hanya karena ciptaan lagu-lagunya yang menginspirasi, bukan hanya dari suaranya yang indah, tapi juga dari karakter beliau, karakter perjuangan yang beliau tampilkan selama ini. Beliau, coba kita lihat perjuangan beliau di dalam dakwah,
sejak tahun 70-an. Beliau rela untuk tidak masuk TVRI hanya untuk karena sikap idealisme beliau dalam partai P3. Ya. Nah, dari situ kita akan dapat mengambil i'tibar bahwa hari ini pun ketika beliau sudah turun gelanggang, turun gunung untuk ikut serta di dalam memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia khususnya, kemudian ada intimidasi, ada persekusi secara media dan lain sebagainya. Saya kira beliau tidak akan berubah seperti dulu. Beliau akan kukuh dengan apa yang beliau yakini. Kalau menurut beliau ini adalah sebuah kebenaran, saya yakin walaupun diancam dan bagaimanapun intimidasi yang sampai ke beliau, beliau akan teruskan. Barangkali mungkin beliau sudah terlalu kenyang lah ya. Kalau dulu kan intimidasinya melibatkan aparat. Betul. Baru hari ini kan melibatkan keturunan pengungsi kan. Jadi mungkin jauh lah ya levelnya. Tapi sepertinya kalau saya lihat ya Bang Haji Romayi Ramai itu memang ikhlas ya, tulus mencari kebenaran kalau saya. Apalagi yang ingin beliau raih, ketenaran sudah ada. Ya? Kalau misalnya orang menyangka beliau nyari ketenaran untuk apa? Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung rugi beliau. Ya, betul. Tetapi karena sikap beliau, jiwa beliau, karakter beliau, yang kita juga tahu ayah beliau seorang pejuang. Dulu di Siliwangi kan, betul. Pejuang 45. Leluhur beliau juga adalah merupakan para pejuang-pejuang di masa Kesultanan Banten. Saya kira karakter seperti beliau tidak mudah untuk dikendalikan. Dan nggak mungkin mencari ketenaran kan? Bukan. Nggak masuk akal ya. Tidak uang mungkin. Sudah banyak. Ya. Uang sudah banyak. Bahkan kalau ngundang podcast itu beliau harus ngongkosin. Masa iya orang datang jauh-jauh kan tidak diongkosin. Berarti kan beliau mau berkorban. Dilihat dari situ saja kita akan bisa melihat arah daripada usaha-usaha para Ba'lawi atau muhibinnya ini untuk mempengaruhi Bang Haji ini tidak, menurut saya ya, saya bisa salah, tetapi saya kira tidak. Menurut saya bahwa beliau tidak akan bergeser dari apa yang beliau yakini. Dan saya kira beda level ya. Saya kira followernya Bang Haji itu jauh lebih banyak daripada followernya. Ini kalau kita lihat serangan-serangan kepada beliau, ini kalau Porsa sudah turun yang jumlahnya puluhan juta, luar biasa itu. Jadi salah sasaran saya kira kalau mengintimidasi. Betul. Bukan levelnya. Oke, ya, terima kasih atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Terima kasih Kang Mas. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Ini waktunya sudah malam. Sebentar lagi kita akan meluncur ke Kutaliman, Kedung Badeng untuk acara pengajian di sana. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.